Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Istiqomah dengan NIM 238105064 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi nilai harapan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir ujian semester saya. Oke, sekarang kita fokus ke definisinya terlebih dahulu. Nilai harapan adalah rata-rata teoritis dari suatu variabel acak yang menunjukkan nilai rata-rata yang diharapkan jika percobaan itu dilakukan berulang kali dalam jangka yang panjang. Nah, secara matematis, nilai harapan itu memberikan gambaran pusat distribusi peluang dari suatu variabel acak. Nah, artinya nilai harapan itu menunjukkan hasil rata-rata yang diperkirakan akan terjadi jika percobaan dilakukan berkali-kali. Nah, setelah kita ke definisi, kita lanjut ke jenis-jenis nilai harapan. Ada apa saja? Nilai harapan itu ada, yang pertama ada nilai harapan untuk variabel acak kontinu, lalu ada nilai harapan untuk variabel acak diskrit, lalu ada nilai harapan untuk fungsi variabel, ada nilai harapan bersyarat, dan juga nilai harapan gabungan. Oke, kita fokus ke satu-satu terlebih dahulu. Oke, kita ke nilai harapan untuk variabel acak diskrit terlebih dahulu. Nah, nilai harapan dari suatu variabel acak diskrit itu adalah rata-rata teoritis dari semua kemungkinan nilai variabel tersebut dengan memperhitungkan peluang masing-masing nilainya gitu. Nah, rumusnya itu E dari X sama dengan sigma XI dikalikan dengan P dari XI. Nah, artinya setiap nilai kemungkinan itu dikalikan peluangnya, lalu semua hasilnya itu nanti dijumlahkan gitu. Nah, selanjutnya kita ke nilai harapan untuk variabel acak kontinu. Nah, nilai harapan untuk variabel acak kontinu itu adalah nilai rata-rata dari variabel acak kontinu yang dihitung dari integral semua nilai kemungkinan dikalikan dengan fungsi kerapatan peluangnya. Nah, untuk rumusnya itu E dari X sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga, lalu X dikalikan dikali F dari X, lalu dx. Nah, maksudnya itu karena nilainya berupa rentang, maka kita menggunakan integral. Oke, selanjutnya nilai harapan dari fungsi variabel. Nah, kalau sebelumnya kita itu menghitung nilai harapan dari variabel acak X itu sendiri, maka sekarang kita mencari nilai harapan dari fungsi suatu fungsi dari X gitu, misalnya Gx. Nah, nilai harapan dari fungsi Gx itu adalah rata-rata teoritis dari nilai fungsi tersebut. Nah, dengan memperhitungkan peluang dari setiap nilai X. Nah, untuk rumusnya itu yang pertama untuk variabel acak diskrit, rumusnya itu adalah E dari Gx sama dengan sigma G dari Xi lalu dikali P dari Xi. Nah, di sini ada dua rumus. Yang pertama rumus untuk variabel acak diskrit, lalu yang kedua untuk kontinunya. Nah, untuk yang kontinu itu rumusnya E dari Gx sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga G dari X dikali F dari X dx. Yang maksudnya yang dihitung itu jadi bukan X gitu, tapi hasil dari fungsi X seperti misalkan contohnya dari biaya atau gajinya gitu. Nah, selanjutnya ada nilai harapan bersyarat. Nilai harapan bersyarat adalah rata-rata nilai variabel acak X jika diketahui bahwa kejadian atau variabel lainnya itu sudah terjadi. Dengan rumusnya itu adalah E dari X besar itu sama dengan syarat Y besar ini sama dengan Y, lalu sama dengan sigma X dikali dengan P. Lalu X sama dengan X dengan syarat Y sama dengan Y. Nah, ini digunakan jika nilai X itu tergantung pada suatu kondisi tertentu. Nah, oke, selanjutnya ada nilai harapan gabungan. Nilai harapan gabungan itu adalah nilai rata-rata teoritis dari fungsi dua atau lebih variabel acak yang berhubungan atau muncul secara bersama-sama. Nah, kalau sebelumnya kita hanya punya satu variabel acak X, nah sekarang kita punya dua, yaitu X dan juga Y. Nah, maka nilai harapan gabungan itu menunjukkan rata-rata dari fungsi keduanya, yaitu E dari Gxy. Nah, untuk rumusnya itu yang pertama untuk rumus variabel acak diskrit terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya itu E dari Gxy sama dengan sigma G dari X, Y dikalikan dengan P. Lalu X sama dengan X dan Y sama dengan Y.
Nah, untuk rumus variabel acak kontinu itu rumusnya E dari Gx ya sama dengan integral ganda G dari X, Y dikalikan F dari X, Y. Kemudian dy dx. Nah, ini tuh untuk menghitung rata-rata hasil dua variabel sekaligus. Nah, oke, kemudian ada relevansi nilai harapan pada Dudika. Dudika itu adalah dunia usaha, dunia industri, dan juga dunia kerja. Oke, yang pertama kita fokus ke dunia usaha. Nah, untuk dunia usaha, nilai harapan itu digunakan untuk memperkirakan rata-rata keuntungan atau juga kerugian dari berbagai keputusan bisnis. Nah, misalnya perusahaan itu menghitung nilai harapan dari beberapa pilihan. Pilihan contohnya kayak misalkan pilihan investasi untuk memilih yang paling menguntungkan dengan resikonya itu yang paling kecil gitu. Nah, kemudian untuk dunia industri, nilai harapan itu membantu mengontrol kualitas dan efisiensi suatu produksi. Nah, misalnya perusahaan itu menghitung nilai harapan jumlah produk cacat agar bisa memperkirakan biaya dan juga menyesuaikan proses produksinya. Nah, untuk dunia kerja, nilai harapan itu bisa membantu pekerja atau juga manajer dalam mengambil keputusan berbasis data. Nah, contohnya itu, misalnya HRD itu memperkirakan nilai harapan produktivitas karyawan untuk menentukan target kerja dan juga sistem insentif. Selanjutnya ada nilai harapan pada Dudika. Yang pertama untuk contoh dunia usaha terlebih dahulu. Nah, sebuah perusahaan itu memberikan bonus tahunan kepada karyawannya berdasarkan tingkat kinerjanya. Data berikut menunjukkan peluang setiap kategori kinerja dan besar bonus yang diterima. Nah, kita lihat di sini di tabel itu ada kategori kinerja, ada peluang dan bonus. Nah, untuk kategori kinerja sangat baik itu punya peluangnya 0,2, lalu bonusnya itu 1 juta. Lalu ada kategori kinerja baik itu peluangnya 0,5 dan bonusnya 750. Dan juga yang terakhir kategori kinerja cukup itu punya peluang 0,3 dan bonusnya itu 500.000. Nah, yang ditanyakan berapakah nilai harapan dari bonus tahunan yang diterima oleh seorang karyawan. Nah, untuk penyelesaiannya, kita harus mengetahui mana yang diketahui, mana yang ditanya, dan juga mana yang dijawab. Nah, kita ketahui terlebih dahulu untuk peluang bonus karyawannya, tadi itu 0,2 untuk bonusnya itu 1 juta, 0,5 untuk 750, dan 0,3 untuk 500.000 bonusnya. Nah, yang ditanya nilai harapan untuk bonus tahunannya. Nah, berarti kita pakai rumus dari E dari X itu sama dengan sigma XI dikali dengan peluangnya gitu. Nah, untuk menjawabnya kita masukin ke rumusnya, berarti E dari X itu sama dengan 1 juta dikali 0,2, lalu ditambahkan dengan 750 kali 0,5, lalu ditambahkan 500.000 dikali 0,3. Nah, E dari X itu sama dengan 200.000 ditambahkan 375.000 dan ditambahkan 150.000. Nah, sehingga hasilnya itu 725.000. Nah, jadi nilai harapan bonus tahunan karyawan itu adalah 750.000. Next ke soal berikutnya, yaitu contoh dari dunia industri. Sebuah pabrik memproduksi barang menggunakan mesin otomatis. Jumlah produksi harian mesin tersebut mengikuti distribusi uniform kontinu pada interval antara 80 hingga 120 unit. Nah, jika setiap unit dijual dengan harga 10.000, berapakah nilai harapan dari pendapatan harian yang dihasilkan mesin tersebut? Nah, oke, untuk penyelesaiannya kita sama juga ya diketahui, ditanya, dijawab terlebih dahulu. Nah, oke, untuk penyelesaiannya kita ketahui terlebih dahulu kalau produksi harian mesin itu mengikuti distribusi uniform antara 80 sampai 120 unit dan juga harga jual per unitnya itu 10.000. Nah, tadi kan yang ditanya itu berapakah nilai harapan dari pendapatan harian mesin. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita pakai rumus EX sama dengan integral dari X dikalikan dengan Fx dx. Nah, karena tadi soalnya itu untuk distribusi uniform, maka kita bisa pakai rumus E dari X itu sama dengan A ditambah B lalu dibagi dengan 2. Nah, kita langsung substitusi saja. E dari X sama dengan 80 ditambah 120 bagi 2, yaitu hasilnya 100. Berarti X-nya itu kan pendapatannya, berarti kita substitusi pendapatan itu sama dengan 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Nah, sehingga nilai harapan pendapatan harian mesinnya itu adalah 1 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir.
tentang dunia kerja. Nah, sebuah pabrik itu memiliki dua kondisi mesin, yaitu normal disingkat pakai N dan kurang stabil, yaitu K. Nah, jumlah produk cacat per hari X itu tergantung pada kondisi mesin Y. Nah, distribusi peluangnya ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini kan ada tabel kondisi mesin, ada kondisi mesinnya itu ada normal dan juga kurang stabil, lalu ada jumlah produk cacat dan juga peluangnya. Nah, yang ditanyakan itu yang pertama, hitung nilai harapan pada jumlah produk cacat jika mesin dalam kondisi normal. Nah, yang kedua pertanyaannya, menghitung nilai harapan jumlah produk cacat jika mesin itu dalam kondisi kurang stabil. Nah, tadi kan itu ada dua bagian pertanyaan. Sekarang kita fokus untuk mesin dalam kondisi normal dulu, yaitu Y sama dengan N. Nah, rumusnya itu nilai harapan X dengan syarat Y itu sama dengan N diperoleh dengan jumlahkan hasil perkalian setiap nilai X dengan peluang X jika diketahui N. Nah, kita substitusi nilainya, berarti E dari X dengan syarat Y sama dengan N itu sama dengan 0 dikalikan 0,6 ditambah 1 dikali 0,3 lalu ditambah 2 dikali 0,1. Nah, lalu kita hitung lagi sehingga hasilnya 0 kali 0,6 sama dengan 0, 1 kali 0,3 sama dengan 0,3, dan 2 kali 0,1 sama dengan 0,2. Sehingga hasilnya 0,5. Nah, jadi nilai harapan jumlah produk cacat jika mesinnya normal itu adalah 0,5 untuk produk per hari. Selanjutnya, mesin dalam kondisi kurang stabil, yaitu Y sama dengan K. Nah, kita pakai rumus nilai harapan X dengan kondisi Y sama dengan K diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai X, lalu yang dikalikan dengan peluang X jika diketahui K-nya. Nah, kita substitusi nilainya, itu sama dengan 0 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,5, lalu ditambah 2 kali 0,3. Nah, 0 kali 0,2 kan 0, lalu 1 dikali 0,5 itu 0,5, dan 2 dikali 0,3 sama dengan 0,6. Nah, sehingga hasilnya 1,1. Nah, jadi nilai harapan jumlah produk cacat jika mesin kurang stabil itu adalah 1,1 produk per harinya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai materi nilai harapan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.